Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwa muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia dan ciptakan kita semua kecuali kita untuk ibadah kepada Allah. Tujuan ibadah membangun arah kita kepada Allah sampai kita bisa mengenalinya dan membangun kepribadian kita sehingga kita bisa berjalan hidup dengan benar. Ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Agama itu nasihat, bukan jampe-jampe dan mantra-mantra yang selama ini kita selalu berpikir bahwa bukan selalu. Banyak orang yang berpikir bahwa kalau ingin usaha bagus baca surat Anu, kalau ingin sehat baca surat Anu dan seterusnya. Agama itu nasihat yang menasehati karakter kita. Dan kalau ada yang menyatakan bahwa doa itu adalah sesuatu yang dahsyat, bukan berarti kita memerintah Allah untuk menyelesaikan urusan kita. Tapi dengan doa kita akan kenal Allah, akan merasa dekat dengan Allah, dan kalau sudah merasa dekat dengan Allah, kita akan tahu bagaimana mengagumkannya Allah. Dan kalau kita sudah kagum kepada Allah, maka kita akan rindu untuk mendapatkan ridho Allah dan takut mendapatkan murka Allah. Inna khairuz zadi taqwa. Perjalanan kita ini harus dibekali dan tidak ada bekal yang terbaik kecuali ketakwaan. Satu bentuk sikap di mana kita selalu ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saum la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Bahkan khutbah Jumat ini pun diarahkan agar kita menjadi orang-orang bertakwa dengan khutbah yang mengarahkan kepada ajakan ketakwaan. Kenapa demikian? Karena kita harus ingat, harus kenal kepada Allah. Sia-sia rasanya kalau kita Ramadan kemarin hanya sekedar melaksanakan sahur, tidak mengambil hikmah dari dalamnya, tidak mengambil kesempatan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah sampai kita mengenali Allah. Hadirin, mengenali Allah itu akan membuat kita dengan serta-merta melaksanakan zikir. Kalau Allah memerintahkan uzkurullaha dzikran katsira, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, artinya kita akan ingat terus kepada Allah karena kita kagum kepada Allah. Seperti kita mengagumi sesuatu yang belum kita raih, kita ingat terus karena kita ingin memilikinya. Kita ingat terus karena kita ingin dekat dengannya. Demikian juga dengan Allah. Kita akan meraih kedekatannya nanti di surga dan kita akan ingat terus dan itu akan rindu terus pada Allah. Hadirin, orang yang bertakwa akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang kira-kira Allah suka, yang kira-kira Allah sayang kepada dirinya. Kalau khatib tahu bahwa 1 bulan lagi khatib akan meninggal, kalau tahu apa yang dilakukan, mungkin khatib akan beribadah tentunya, bertobat pasti. Khatib akan menjadi suami terbaik karena akan meninggal. Khatib akan menjadi anak terbaik karena akan meninggal. Akan menjadi pekerja terbaik karena akan meninggal. Tidak ingin meninggal dalam keadaan biasa-biasa saja, apalagi dalam keadaan buruk. Kita akan menjadi yang terbaik karena kita akan meninggal. Hadirin, kalau kita tahu bahwa kita akan meninggal dan kita tahu kemana arah perjalanan kita setelah kematian, mungkin kita akan hati-hati dan sangat hati-hati. Kita akan menjadi seorang yang melakukan sesuatu yang terbaik untuk Allah yang Maha Agung. Contoh sederhana, istri itu anugerah siapa? Anugerah Allah. Allah serius nggak merawat istri kita? Serius. Jangan sebut istri mendapatkan nafkah dari kita itu karena kita memberikan nafkah, tapi karena Allah yang merawatnya. Allah sangat serius merawat istri karena Allah sangat serius merawat istri kita. Bolehkah kita salah-salah merawatnya? Boleh nggak kita memarahi istri pada saat istri salah? Padahal kesalahan istri itu tidak harus membuat kita marah.
Kita harus belajar untuk bisa menjadi bijaksana. Kita harus belajar untuk bisa menaklukkan kebiasaan salahnya. Bukan kita marahi dia. Tidak ada marah yang bisa membuat seorang menjadi baik. Tidak ada. Bapak marah kepada anaknya, apakah anak jadi baik? Tidak. Bapak yang bijaklah yang bisa membuat anak menjadi baik. Artinya, semua amanah Allah ini kita hadapi dengan sebaik-baiknya, jangan sampai Allah marah kepada kita. Setelah kita kagum kepada Allah dan kita menjaga semuanya, bahkan mulai semuanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, akhiri dengan Alhamdulillah. Artinya apa? Artinya kita harus yakin bahwa apa yang terjadi dan apa yang kita dapat adalah dari Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Termasuk keburukan yang kita dapatkan, termasuk penyakit yang kita dapatkan, itu karena Allah sayang. Kemudian ucapkan sesudahnya kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Itu artinya apa? Itu artinya, Masya Allah, kita akan menerjemahkan dan menemukan hikmah dari yang terjadi dengan cara objektif, dengan landasan bahwa Allah Maha terpuji. Tidak mungkin Allah memberikan kehinaan kepada kita. Suatu saat kita mendapatkan keburukan dari Allah, temukan hikmahnya dengan memuji Allah. Terima kasih ya Allah. Seperti itu. Hadirin, kalau kita sudah berzikir terus, karena zikir itu bukan hanya kata-kata subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar saja, tapi sepanjang hayat kita ingat Allah, kita kagum kepada Allah dan kita melakukannya untuk Allah. Bahkan ketika anak kita salah pun tidak kita marahi, kita tidak salahkan, tapi kita perbaiki dengan harapan Allah sayang kepada kita. Setelah kita kagum kepada Allah, apa yang terjadi? Mungkin kita akan rindu untuk bertemu dengan Allah. Saudara-saudara kita di Palestina tidak takut mati karena sudah rindu kasih sayang Allah. Saudara-saudara kita yang sangat beriman sudah tentram hidupnya karena tidak takut lagi menderita dalam hidup. Bahkan tidak takut miskin karena yakin bersamanya ada Allah yang Maha Kaya. Tidak takut dibully, diperlakukan buruk oleh orang lain karena yakin bersamanya ada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tentram hidup, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada takut, tidak ada sedih lagi. Hadirin, kalau kita sudah rindu Allah, mungkin kita akan rindu juga akan kematian. Kita tidak boleh meminta kepada Allah mati, tetapi kita harus ingat kematian itu. Kata Rasulullah, kematian itu, dhikrul maut itu adalah sikap seorang yang sangat cerdas. Orang yang mengingat kepada kematian adalah orang yang cerdas, hati berpikir, cerdas sebelah mananya. Ternyata ketika kita mengingat kematian, kita akan melakukan segala sesuatu dengan cara terbaik, optimal, bahkan maksimal. Kita akan berkualitas. Kita tidak akan menjadi umat nomor 3 di dunia ini, bahkan diinjak-injak oleh orang lain kalau kita memiliki kualitas. Mulainya dari mengingat kematian, kita akan mati, kita tidak akan bekerja, berbuat sesuatu yang pas-pasan. Kita akan sehat karena kita tidak akan sembarangan minum. Kita akan sehat, kita tidak akan sembarangan makan. Semua minuman berasa yang ada di pertokoan itu racun itu. Murah, terlalu murah untuk rasa yang enak seperti itu. Terlalu murah. Kita tidak akan sembarangan minum sesuatu. Kita tidak akan sembarangan makan sesuatu. Kita akan sehat. Dengan sehat kita akan efisien. Karena sikap orang cerdas adalah orang-orang yang bisa membuat hidupnya efisien. Itu orang cerdas. Yang terakhir, siapa orang yang mengingat kematian itu? Orang yang murah. Allah memberikan sakit kepada kita agar kita mengingat kematian. Allah memberikan musibah kepada kita agar kita mengingat kematian. Tapi kalau kita sudah mengingat kematian, kira-kira masih perlu tidak Allah mengingatkan kita kepada kematian? Tidak lagi. Mungkin kita akan terhindar dengan kehati-hatian kita, dengan hidup baik kita, dan kita sudah mengingat kepada kematian. Allah tidak akan lagi memberikan musibah, Allah tidak akan lagi memberikan penyakit. Kalaupun ada penyakit dan musibah, itu Allah sedang memberikan pahala dan menguji kesabaran kita. Insya Allah, hadirin, jadilah hamba yang bertakwa sampai kita rindu kepada kematian, dan jadilah seorang yang selalu zikrul maut, mengingat kepada kematian, sehingga kita akan efisien dalam menghadapi hidup dan kita akan menjadi umat nomor 1 di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.
Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahmatullah. Dalam khutbah yang kedua ini khatib ingin mengajak, mungkin saja berkah di perjalanan hidup kita agak sedikit jauh. Berkah itu adalah perbuatan, anugerah atau apapun yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Dan pintu gerbang untuk menuju kedekatan kita dengan Allah adalah Rasulullah. Setelah Rasulullah, ibu bapak kita. Setelah ibu bapak kita, guru-guru kita. Hati-hati dengan semua ucapan yang menghinakan Arab dan Rasul. Hati-hati. Karena inti daripada rukun iman itu adalah beriman kepada Rasul. Bagaimana kita percaya Quran itu benar kalau kita tidak percaya kepada Rasulnya? Sepakat. Bagaimana kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar kalau kita tidak kenal kepada Rasulnya? Sekarang banyak orang-orang yang digoda setan atau mungkin utusan disuruh oleh orang lain untuk menjadi nabi-nabi palsu. Hati-hati. Imani Rasulullah SAW, dan kita harus semangatkan lagi membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Ingin berkah, cintai Rasul. Kemudian guru. Kita tidak bisa membaca, kita tidak bisa menulis tanpa mereka, tanpa guru kita. Karena itu kalau perlu dan masih ada, temui guru kita. Sungkem kepada mereka, berikan hadiah kepada mereka. Karena kita tidak bisa menjadi seperti ini tanpa guru. Kemudian ibu. Kalau ada kalimat wala taqul lahum ma'ufin, jangan engkau berkata atau jangan engkau mengeluh tentang kedua orang tuamu. Mungkin kita orang tua, jangan membuat anak kita menjadi pengeluh. Jangan orang tua, anak-anak kita mengeluh tentang kita orang tuanya, jangan. Kita harus menjadi orang tua yang baik. Kita harus menjadi orang tua yang menarik, yang tidak membuat anak mengeluh tentang kita. Hati-hati. Hadirin, tolong jaga kesehatan sebaik-baiknya, supaya anak kita tidak repot merawat kita pada saat kita renta nanti. Kasihan mereka. Biarkan mereka sibuk dan sukses dengan sibuk mereka, dan kita tidak menjadi orang tua yang menyulitkan anak-anak kita. Supaya anak kita tidak berdosa karena kita, karena mengeluh tentang kita. Mulai diatur makan kita, tidur kita, minum kita, olahraga kita. Anak-anak kita bahagia memiliki orang tua yang tidak membuat mereka sibuk atau repot. Dan kalau kita masih memiliki orang tua, kalau sudah tidak ada, doakan mereka. Dan kalau kita masih memiliki orang tua, jangan pernah buat orang tua kita kecewa. Kalau perlu, setiap hari kita bikin mereka gembira. Karena kita selalu bersikap baik pada mereka. Ini kunci sukses kita mendapatkan pintu surga. Hadirin sidang Jumat rahmatullah. Kenapa harus kita paksa? Kanker itu bukan penyebab kematian. Kenapa pintu surga itu harus kita miliki kuncinya sampai kita bisa memasukinya? Karena penyakit itu bukan penyebab kematian. Kanker itu bukan penyebab kematian. Orang banyak penyebab kematian utama katanya jantung, kanker. Banyak orang yang mati di tengah-tengah dia sedang kanker. Mungkin seperti itu. Buktinya orang yang sehat banyak yang meninggal. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa sehat adalah sebagai penyebab kematian. Tetap aja yang disalahkan penyakit. Padahal penyakit itu adalah ujian dari Allah SWT. Untuk mengingatkan kita kepada kematian atau menguji kesabaran kita dan keimanan kita. Beriman sajalah, bersabar sajalah, dan terus ingat kematian supaya Allah tidak harus memberikan penyakit kepada kita di samping kita hidup baik, hidup sehat, hidup benar, hidup berkualitas. Kenapa Khatib sampaikan agar kita menjadi orang bertakwa untuk memaksa mendapatkan kunci surga melalui berbuat baik kepada guru, kepada ibu, dan beriman kepada Rasulullah. Karena mungkin kita sudah berada di gerbang kematian. Kita sudah berada di depan pintu di mana kita tinggal masuk dan mati. Apakah tua menjadi penyebab kematian? Tidak. Terlalu banyak orang muda yang meninggal.
Apakah kita berani mengatakan bahwa yang muda itu sebagai penyebab kematian? Tidak. Yang menjadi penyebab kematian tetap kerja Israel itu dan waktu kita. Jadi ya sudah, jangan pernah merasa tua kemudian kita merasa dekat dengan kematian, dan jangan pernah merasa muda kemudian kita merasa jauh dari kematian. Semua kita memiliki kemungkinan yang besar. Karena itu, karena kita sudah dekat dengan pintu kematian, hadirin, paksa sekarang juga untuk kita menjadi orang yang saleh, yang beriman pada Allah, mencintai Rasulullah, beramal soleh, dan selalu bermanfaat bagi semua orang, selalu melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah tuntun kita untuk menjadi hamba yang dicintainya. Marilah kita bermunajat, mudah-mudahan Allah juga kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Astagfirullahaladzim wa la ilaha illallah. Allahumma ya Allah, ampuni kami, ampuni pasangan kami, putra-putri kami, sahabat kami, kedua orang tua kami. Jangan ada kesalahan pasangan kami yang kau hukum ya Allah, karena mungkin dia berbuat salah itu karena kami salah menjadi pasangannya, berbuat salah menjadi pasangannya, memberikan iklim salah kepada pasangan kami. Ampuni kami, ampuni pasangan kami. Seandainya ada anak-anak kami berbuat salah, ya Allah, ampuni anak-anak kami. Mungkin kesalahan anak-anak kami itu juga karena kami salah mendidik mereka. Allahumma ya Allah, seandainya ada teman-teman kami berbuat salah, maafkan dan ampuni teman-teman kami. Karena mungkin kami sudah menjadi teman yang buruk untuk mereka sehingga mereka berbuat salah. Khusus untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami. Sayangi kedua orang tua kami. Karena mereka juga selalu saja menyayangi kami dari sejak kami berada di dalam kandungan. Jangan kau biarkan ada sedikit penderita yang dihadapi oleh kedua orang tua kami. Kedua orang tua kami pun tidak pernah menginginkan anak-anak yang menderita. Ya Allah, jangan kau biarkan kedua orang tua kami terluka di dunia ini dan di akhirat nanti, ya Allah, karena mereka juga selalu menjaga kami agar kami tidak terluka. Jangan kau biarkan kedua orang tua kami sakit di dunia ini dan di akhirat nanti, ya Allah, karena mereka juga selalu menjaga kesehatan kami. Jangan kau miskinkan, ya Allah, kedua orang tua kami di dunia ini dan di akhirat nanti, karena kami pernah menghabiskan harta mereka untuk perjalanan hidup kami. Anugerahkan bagi kedua orang tua kami, ya Allah, surga tanpa hisab di dunia ini dan di akhirat nanti, ya Allah. Karena mereka juga selalu menganugerahkan surga itu bagi kami dari sejak kami dalam buaya sampai hari ini. Temui kedua orang tua kami dengan senyum di padang mahsyar nanti, ya Allah. Karena hanya dari mereka kami pernah menemukan senyum yang paling tulus, tidak dari yang lain. Ampuni kedua orang tua kami, ya Allah, sepenuhnya. Kami tidak rela kalau kedua orang tua kami mendapatkan sedikit siksa neraka meskipun hanya satu lembar api neraka. Ampuni mereka, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah, karena kami pun sering berbuat salah dan mereka memaafkan kami meski kami lupa meminta maaf kepada mereka. Ya Allah, jangan kau biarkan kami melangkah dan tersesat di rimba kezaliman. Bawa kami, ya Allah, ke ruang-ruang terang, ruang-ruang yang kau ridhoi, langkah-langkah yang benar, langkah-langkah yang benar. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni kami, ya Allah. Dan untuk Indonesia tercinta, kami titipkan padamu. Engkau mengetahui apa yang terbaik untuk Indonesia, dan Engkau mengetahui apa yang buruk untuk Indonesia. Kami beriman padamu, ya Allah. Allahumma ya Allah, satu-satu wafatkan kami dalam husnul khatimah. Wafatkan keluarga kami, sahabat, saudara, anak, pasangan, kedua orang tua kami dalam husnul khatimah. Istirahatkan kami di barzah dengan ketentraman, kasih sayang, dan pada waktu kita nanti. Bangkitkan kami dengan itu untuk kubur kami surga. Kami berserah sepenuhnya padamu, ya Allah. Kabulkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Ibadallah, Allah yang bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum